Baik, hari ini kita mulai dengan materi kita adalah membuat query satu tabel. Untuk membuat sebuah query maka pastikan kita harus memiliki database dan tabel. Mari kita lihat database yang sudah pernah dibuat. Perhatikan ini database DB penjualan, kemudian ada tabel barang. Kita lihat struktur tabelnya. Ya, ini struktur tabel barang, ID barang, kode barang, harga, jumlah, bayar dengan tipe barang dan panjang digit yang diperlukan. Kemudian tabel berikut adalah tabel penjualan. Nah, tabel penjualan dengan struktur tabel adalah seperti ini: ID penjualan, kode barang, harga, jumlah, bayar. Apabila kedua tabel ini belum, maka dimohon untuk membuat tabel melalui fasilitas new pada database penjualan. Kemudian dari tabel kedua tabel ini akan kita membuat query untuk menampilkan data. Query untuk menampilkan data menggunakan clauseware dan beberapa perintah-perintah dasar untuk menampilkan data secara matematis atau operasi agregat. Ya, kita lihat masing-masing tabel ini. Tabel barang, coba kita lihat apa isi tabel barang. Pastikan tabel Anda, tabel barang dengan isi seperti ini sebagai latihan kita, maka minimal tabel tersebut harus ada isi. Nah, ini isi daripada tabel barang. Kemudian tabel penjualan, kita lihat isi daripada tabel penjualan. Nah, ini isi daripada tabel penjualan, kode barang, ada nama barang, jumlah, dan bayar. Apabila Anda belum memiliki tabel dengan isi seperti ini, maka harus menambahkan data ke dalam tabel tersebut melalui perintah insert into pada materi sebelumnya. Tidak salah, materi CRUD. Ya, kita mulai dengan materi hari ini adalah membuat query satu tabel. Kita menampilkan data. Query ini permintaan untuk menampilkan data. Kita coba klik di tabel barang. Maka dengan sendirinya di sini ada select bintang from barang, itu artinya menampilkan semua kolom pada tabel barang. Maka data pada tabel barang akan tampak di berikut ini. Nah, berikut lagi kita juga bisa mengetik setiap kolom-kolom pada tabel barang tersebut. Saya sudah menyiapkan script di sini untuk beberapa perintah query-nya. Tinggal kita copy dan paste kembali tanpa harus mengetik ulang kembali karena menghemat waktu. Silakan untuk latihan membuat query, silakan klik di tab menu di atas SQL. Kita sambil menunggu proses, maka dengan sendirinya seperti ini. Ya, silakan di blok, kemudian hapus. Saya aktifkan script yang sudah saya buat. Ini pertama, saya copy di sini. Ya, kita langsung saja karena tidak mengetik membutuh waktu. Oke, select bintang kode barang, koma nama barang, koma harga from barang. Select kata kunci yang kita gunakan. Kemudian ini adalah nama kolom. Kemudian from tabel barang, ini adalah nama tabel. Silakan kita scroll ke bawah. Langsung saja klik tombol go. Perhatikan, maka yang ditampilkan adalah kode barang, nama barang, harga. Kolom yang lain tidak. Tadi kita gunakan perintah select bintang, maka semua kolom. Nah, di sini kita memerlukan beberapa kolom tertentu saja, maka select kode barang, koma nama barang, harga from tabel barang. Maka hanya kolom ini saja yang tampak di sini. Nah, berikut lagi kita coba menampilkan kode barang yang di sini, kode barang, jumlah, harga, bayar. Sama juga tadi, hanya saya tambahkan kolom bayar di tabel penjualannya, di tabel penjualan. Ini select, kita masuk di SQL-nya, kemudian select kode barang, jumlah, harga, bayar from penjualan. Kali ini kita tampilkan data pada tabel penjualan, yang tadi data pada tabel barang. Silakan klik go, maka akan tampak hasil di bawah ini. Ya, jadi tabel barang
terdiri dari beberapa kolom. Yang kita bisa tampilkan adalah hanya 4 kolom ya, kebetulan dia memiliki 4 kolom. Kita lihat berikut lagi ya, ada perintah distinct ya. Ini distinct ini untuk menampilkan data. Kalau kita lihat tadi kode barang tadi, ini tabel penjualan. Kita lihat kolom-kolom pada tabel penjualan. Kode barang 001 lebih dari satu kali muncul di sana karena memang dengan harga dan jumlah yang berbeda. Kemudian 004 juga 2 kali ya, karena terjadi transaksi penjualan. Ini contoh studi kasus. Nah, ketika kita menggunakan fungsi distinct di sini, maka dia akan kode barang yang double dia akan jadi 1. Kode barang misalnya ini saya go, perhatikan, maka hanya yang tadi 001 2 kali, dia hanya 1 kali saja ya. Jadi untuk meminimalisir sebuah kolom yang sama, dia hitung tampilkan cukup 1. Ini misalnya harga ya. Ya, kita coba jalankan. Ya, tetap sama. Oke, berikut lagi kita menampilkan kode barang. Ini kita menampilkan kode barang, perintah in ya. Berarti dia menampilkan kode barang khusus, kode barang 004 dan 001 saja yang bisa ditampilkan. Kita coba jalankan lagi di sini. Nah, ini tampilkan kode barang, jumlah harga barang, bayar di tabel penjualan, di mana ini kita menggunakan fungsi where. Jadi kita filter untuk menampilkan data barang penjualan, khususnya kode barang adalah 004 dan 001. Kita coba jalankan, go. Ya, ini tampak hasilnya di bawah. Di sini dia hanya tampilkan 001 dan 004 karena di sini di filter berdasarkan kode barang adalah 004 dan 001. Kita lihat yang berikut lagi, not in. Not in ini berarti bukan. Jadi kita menampilkan data yang bukan 004 dan 001. Kita lihat hasil berikut. Ya, saya tadi ini ditambahkan not ya. Not in berarti yang bukan 004 dan 001. Kita lihat hasilnya, maka yang akan tampil adalah 002 dan kode barang 002 dan 001. Ya, selanjutnya tadi kita sudah mencoba untuk menggunakan closeware tadi. Lebih lanjut tentang closeware tadi, kita menampilkan data pada tabel barang ya, tabel barang khususnya kode barang 001. Sama halnya juga dengan perintah in tadi ya. Kita menampilkan kode barang, nama barang, harga pada tabel barang, di mana kode barang sama dengan 001. Kita jalankan ya, hanya kode barang 001 saja yang tampil di sini, sementara yang lain tidak tampil karena kita menggunakan filter menggunakan kode barang adalah 001. Berikut lagi adalah di tabel penjualan juga sama, saya menggunakan ini. Coba kita jalankan. Ya, ini where harga lebih besar dari 4 juta ya, harga lebih besar dari 4 juta. Jadi where ini adalah nama where dengan nama kolom, kemudian lebih besar dari ini, lebih besar sama dengan adalah operator, kemudian ini nilai 4 juta adalah nilai. Jadi jadi harga adalah nama kolom, kemudian lebih besar sama dengan adalah operator, dan 4 juta adalah nilai. Jadi filter
harga lebih besar dari 4 juta. Di tabel penjualan saya klik tombol go untuk melampirkan hasil, ya, maka dia tampilkan harga barang di atas dari 4 juta, lebih besar sama dengan 4 juta. Kita lihat contoh berikut lagi. Ya, ini ada fungsi bitpin ya. Jadi kita menampilkan data selain where, kita gunakan operator lebih besar, lebih kecil, kita juga bisa menggunakan fungsi between. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita menggunakan perintah between di sini, where jumlah antara 2 dan 4. Jadi kita tampilkan data pada tabel penjualan di mana jumlah barang jumlah barang antara 2 dan 4. Kita coba jalankan. Ya, ini. Jadi ini select kode barang ya, ini kode barang, koma jumlah di sini, kemudian harga ini, bayar di sini, di mana jumlah antara 2 dan 4. Berarti 2, 3, 4 tidak ada datanya. Ya, ini kalau kita gunakan between. Kita lihat berikut lagi. Kita lihat berikut lagi, ini. Ya, ini kita lihat perintah berikut lagi. Ya, kode barang, jumlah, harga, bayar, tabel penjualan lebih besar sama dengan ini, lebih besar sama dengan 2 juta, dan jumlah ini harga, kita menggunakan kriteria harga dan jumlah. Harga barang lebih besar sama dengan 2 juta, dan ini ada operator lagi, dan jumlah barang lebih besar sama dengan 3. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini dia menampilkan jumlah barang tadi lebih besar dari 3, maka 3 dan 4 dan seterus ke atas, sementara jumlah harganya adalah di atas dari 2 juta. Nah, ini perintah-perintah untuk menampilkan data, baik tidak menggunakan fungsi where maupun tidak menggunakan where, dan menggunakan where dikombinasi dengan fungsi and, bisa juga or, ya, juga sama. Oke, demikian materi untuk menampilkan data untuk satu tabel ya. Ini untuk satu tabel. Nanti pertemuan berikut kita mencoba untuk menampilkan data lebih dari satu tabel menggunakan relasi. Ya.